Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagil Fidansa. Saya dari Prodi Teknik Sipil angkatan 22 dengan NPM 4192210006 di Universitas Widyatama. Nah, saya akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yang dimana materi sekarang kita akan langsung masuk ke bagian perbedaan nih antara jika kita memakai VA di proyek atau tidak memakai VA di proyek. Nah, bisa dilihat dari sini ada beberapa perbedaan detailnya antara proyek menggunakan VA dan proyek yang tidak menggunakan VA. Nah, yang pertama, apa sih yang bisa dibedakan dari si tanpa menggunakan VA dan tidak menggunakan VA? Yang pertama di bagian tahap perencanaan dan desain. Nah, di bagian tahap perencanaan dan desain udah pasti akan berbeda. Kenapa? Karena jika kita memakai VA, otomatis si analisis mendalam. Jadi kalau kita memakai VA di proyek tuh otomatis kalau kita melakukan analisis pasti akan lebih mendetail gitu. Akan lebih mendalam, akan lebih melihat elemen-elemen yang ada di desain-desain tersebut, yang dimana untuk memastikan fungsi-fungsi penting, dan mungkin kita tuh akan mengefisiensi mungkin agar mendapatkan biaya yang minimum dan sesuai dengan fungsi yang direncanakan di awal. Lalu yang kedua adalah memungkinkan identifikasi material atau metode konstruksi yang lebih inovatif tanpa mengurangi kualitas. Lalu kalau misalkan tanpa VA, otomatis ya kalau misalkan proyek yang mengikuti desain, otomatis tanpa harus ada perubahan-perubahan yang signifikan. Apalagi kalau misalkan perubahan-perubahan yang mengurangi biaya keuangan ataupun material-material yang digunakannya juga tidak efisien gitu, tidak inovatif gitu. Kadang ya flat aja gitu. Kadang bisa lebih mahal karena mungkin dengan metode atau material yang direncanakan di awal tanpa adanya identifikasi VA, kemungkinan besar akan menghabiskan uang lebih banyak, kemungkinan besar ya, karena fokus pada spesifikasi standar. Lalu selanjutnya di biaya proyek, udah pasti biaya proyek akan berbeda. Yang pertama dengan VA, karena seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, VA itu bertujuannya adalah untuk meminimalisir gitu, meminimalisir keuangan, pengeluaran, dan juga fungsi yang tidak harus ada lah, tidak tidak ada fungsinya sama sekali, tidak usah ditambahkan gitu. Itu tujuan dari VA-nya lah. Kalau ingin gampangnya mah, otomatis kan biaya proyek pasti bakal berubah nih, maupun yang VA dengan VA ataupun yang tidak memakai VA pasti akan berbeda nih. Nah, kalau kita menggunakan VA, otomatis bakal berkurang kan, karena yaitu prinsip VA itu apa gitu kan, tujuannya adalah meminimalisir dan mengefisiensi gitu kegunaan fungsi di sebuah ruangan, bangunan kah atau apapun itu, dan tujuannya adalah untuk mengurangi biaya gitu. Sedangkan kalau tanpa VA ya otomatis ya kita harus mengikuti standar desain gitu. Kalau misalkan standar desainnya segini ya otomatis harus segini gitu, tanpa mengurangi apapun. Itu kalau tanpa VA ya. Kalau misalkan menggunakan VA beda lagi, itu bisa dikurang-kurangi tanpa mengurangi kualitas pastinya. Kalau misalkan dikurang-kurangi tapi mengurangi kualitas, itu bukan prinsip VA. Kalau VA itu dikurang-kurangi tapi masih kualitas yang sama gitu, atau enggak berbeda sedikit gitu loh. Jadi tidak signifikan berbedanya, itu tidak. Itu tujuan dari VA-nya, karena tujuannya adalah efisiensi biaya udah pastinya. Yang selanjutnya ada mutu dan fungsionalitas. Jika dengan VA, mutu proyek meningkat karena setiap komponen dirancang untuk memberikan nilai maksimal dan fungsi tambahan dapat ditambahkan tanpa kenaikan biaya yang signifikan. Lalu kalau tanpa VA, mutu proyek hanya sebatas spesifikasi awal, potensi untuk perbaikan sering tidak dimanfaatkan. Nah, jadi mutu dan fungsionalitas tuh akan berbeda jika kita memakai VA ataupun kita tidak memakai VA, itu pasti akan berbeda. Kalau misalkan kita memakai VA, si mutu bangunan atau si fungsional bangunannya itu pasti akan dimaksimalkan. Karena kenapa? Prinsip VA kan tadi kan seperti yang saya sebutkan, meminimalisir dan mengefisiensi fungsi utamanya gitu. Kalau misalkan ruangan ini gitu, ruangan saya dipakai untuk tempat tidur, otomatis bakal difokuskan untuk tempat tidur kan.
Lalu kalau misalkan bagian fungsi tambah-tambahnya gimana nih yang tidak berfungsi? Ya kalau misalkan ternyata itu tidak tidak mengeluarkan biaya yang besar-besaran dan ternyata itu malah memperindah dan ternyata biayanya kecil, ya kenapa tidak gitu. Itu menambahkan fungsi tambahan estetika juga. Tetapi kalau misalkan ternyata si fungsi tambahan itu tuh ternyata malah bikin kita kelebihan biaya, nah itu fungsi VA itu tujuannya itu biar nggak boros ceritanya. Kalau misalkan ternyata fine fine aja mah nggak apa-apa. Kalau misalkan sampai boros itu baru tidak diperbolehkan, karena bukan tidak diperbolehkan sih, ya boros artinya jadi kayak ya nggak efisien lah gitu. Lalu kalau tanpa VA ya tadi yang saya sebutkan gitu, kemungkinan besar tuh akan ada pemborosan biaya. Kenapa? Karena kemungkinan besar di desain awalnya ada tambah-tambahan seperti furnitur yang kemungkinan tidak sesuai dengan fungsi utamanya gitu. Ya mungkin menambah estetika, tetapi kalau misalkan berlebihan kan gak baik juga gitu. Nah itu tujuan dari VA di bagian mutu dan fungsionalitas. Lalu selanjutnya di bagian waktu pelaksanaan. Nah, dengan VA dan tanpa VA pasti ada perbedaan. Jadi kalau VA itu kan manajemen mutu juga ya, atau masuk manajemen mutu juga. Jadi si VA ini juga pasti akan mengidentifikasi gitu metode konstruksi yang mempercepat pelaksanaan proyek tanpa mengurangi kualitas. Jadi bukan hanya mengefisiensikan biaya gitu, bahkan waktu aja diefisiensikan di bagian VA ini tuh. Jadi kalau misalkan kita mau efisiensi dalam konstruksi gitu kan, mempercepat atau gimana pun agar tidak ngaret, nah si VA ini tujuannya adalah itu gitu. Jadi kita tuh mengidentifikasi metode konstruksi. Misalkan mau bikin bangunan 2 lantai, nah kita tuh harus cari nih metode mana sih yang lebih cepat, metode mana sih yang lebih cepat, lebih enak, dan tanpa mengurangi kualitas gitu loh. Itu yang paling dicari gitu sebenarnya, cepat tanpa mengurangi kualitas, itu bagus tuh. Nah CVA itu tujuannya itu, jadi kayak kita tuh ingin cepat beres tapi kualitasnya tetap sama nih. Kalau tanpa VA ya seperti standar lah gitu, mungkin bisa lebih lama, bisa lebih cepat, tapi tanpa diidentifikasi dulu gitu apakah ini efisien atau enggak, apakah ini ngaret atau enggak gitu, sesuai dengan jadwal atau enggak gitu. Nah kalau tanpa VA begitu. Lalu selanjutnya ada di bagian keberlanjutan atau sustainability. Misalkan dengan VA itu proyek lebih ramah lingkungan dengan penggunaan material atau teknologi yang mengurangi limbah dan emisi karbon. Lalu kalau tanpa VA, aspek keberlanjutan sering diabaikan karena fokusannya pada penyelesaian proyek sesuai dengan desain awal. Seperti yang bisa dilihat, jadi kayak maksudnya keberlanjutan, jadi kayak si VA itu selain melihat efisiensi juga kayak melihat kedepannya gitu. Jadi kayak enak gak sih kedepannya gitu ini bangunan tuh, tahan lama gak sih ini kebangunan tuh, apakah ramah lingkungan gak sih ini bangunan tuh, atau enggak ternyata kedepannya malah bikin perawatan lebih mahal atau enggak gitu. Nah itu kan di identifikasi juga, dianalisis juga gitu loh. Nah si VA ini tuh tujuannya adalah untuk menganalisis itu loh. Jadi kayak sebisa mungkin proyek ini tuh berlanjut gitu, keberlanjutan gitu. Jadi misalkan bikin rumah 1 lantai, nah itu tuh harus di VA gitu, harus di value engineering dengan cara ngecek gitu material-material yang digunakan tuh berkelanjutan atau enggak. Contohnya misalkan pakai beton yang safe healing kah, atau enggak beton yang bahan itunya plastik atau apapun, limbah itu pun. Nah itu tuh termasuk dalam cara VA untuk memikirkan keberlanjutan gitu. Kalau misalkan tanpa VA ya udah, itu mah sesuai dengan desain awal, sesuai dengan standar spesifikasi, jadi tanpa adanya inovatif tambahan. Hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan dalam penerapan VA ini udah beda bagian lagi. Yang pertama adalah pemahaman tujuan proyek. Ini udah pasti, karena kalau misalkan kita jadi seorang yang menganalisis suatu value engineering, kita tuh harus tahu gitu tujuan si bangunan ini apa gitu. Karena kalau kita nggak tahu tujuan dari si bangunan ini tuh,
Ya otomatis kayak gimana ya, kayak ya kita tuh menganalisis hal yang kita tidak kuasai, bukan nih, kayak maksudnya misalkan fungsinya kita nggak tahu ini fungsi bangunan itu apa. Nah, yang di VA itu apa gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu fungsi bangunan ini apa dengan baik gitu. Kalau kita ingin VA, otomatis kita harus mengetahui gitu fungsi dan tujuan proyek ini itu apa. Misalkan tujuan si proyek ini tuh adalah gedung ramah lingkungan gitu, atau enggak bangunan ramah lingkungan deh, rumah ramah lingkungan deh. Otomatis kan kita harus mengetahui gitu apa yang pasti kita udah mengetahui apa yang dibutuhin, apa yang akan dilakukan agar tujuannya itu terpenuhi gitu. Mengapa penting gitu ini tuh, kenapa penting gitu ya, karena emang kesalahan dalam memahami tujuan juga dapat menjadi solusi yang tidak relevan dan tidak sesuai gitu loh. Seperti yang disebutkan di word ini, kalau misalkan ternyata kita tidak mengetahui gitu tujuan proyeknya dengan baik, ya mungkin kadang kita tuh memberikan solusi yang ternyata solusinya tuh nggak sesuai gitu dengan tujuan awal, yang malah jadi ngalor ngidul, malah kemana-kemana, malah kemana kesana kesini, yang dimana itu tidak sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Nah, makanya kita sebisa mungkin memahami fungsi tujuan dari si proyek tersebut gitu. Lalu selanjutnya adalah identifikasi fungsi utama dan tambahan. Nih, yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya, kita harus mengetahui fungsi dari si proyek tersebut. Tapi fungsi itu ada dua gitu. Bahkan di fungsi itu nggak cuma satu, ada dua. Ada yang utama, ada yang tambahan. Kita harus mengetahui nih fungsi. Misalkan kita udah mendesain awal si suatu ruangan. Ruangan ini fungsinya buat apa? Nah, misalkan fungsinya buat kamar mandi. Jadi kita harus mengutamakan fungsi utamanya, yaitu adalah sebagai kamar mandi. Lalu kalau fungsi tambahannya itu kita boleh perhatikan juga, tapi yang pasti yang dikedepankan dulu adalah fungsi si kamar mandinya itu. Fungsi tambahan boleh ditambah-tambahkan, tapi tidak diwajibkan untuk disesuaikan dengan tidak diwajibkan pokoknya. Tidak diharuskan lah, bukan diwajibkan. Tidak diharuskan untuk ditambah-tambahkan, karena namanya juga fungsi tambahan gitu, bukan fungsi utama. Sedangkan kalau fungsi utama otomatis bakal harus dikedepankan gitu, agar kenapa, agar si timnya tuh mengalokasikan si sumber dayanya tuh lebih baik gitu dan benar gitu, sesuai dengan nilai-nilainya gitu, sesuai dengan tujuan-tujuannya gitu, ketentuan-ketentuan si fungsinya tuh sesuai gitu. Jadi kayak misalkan si yang kamar mandi tadi, kalau misalkan kita tidak mengetahui fungsi utamanya kan, ya kita tiba-tiba masang TV di kamar mandi kan aneh juga gitu kan. Ya otomatis kita harus mengedepankan si fungsi utamanya, tambah-tambahannya mah itu bisa jadi opsional, tapi kadang harus ditambah-tambahin juga, misalkan kayak furniture lah, ada agar kenyamanannya kan, atau enggak ada apapun itu yang bikin kita nyaman, estetikanya itu juga boleh ditambahkan, asal jangan jadi nambah biaya yang signifikan tinggi gitu, nggak boleh, biar efisien aja sih. Selanjutnya ada di bagian kolaborasi antar disiplin, seperti yang pernah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Kita harus tahu nih, jadi sebelum kita mem-VA suatu ruangan tuh, misalkan kita mengurangi ini, tapi kita harus berbincang-bincang juga dengan si tim yang lainnya gitu. Takutnya kalau menurut kita ini tidak baik, maksudnya bisa dikurangin, tapi ternyata menurut tim lain itu ini harus ditambahkan, bahkan menurut mereka harus ditambahkan, padahal menurut kita kan sebagai tambahan aja, tapi menurut tim lain mungkin ini suatu yang harus dilakukan gitu. Ya makanya kita harus kolaborasi antar disiplin, jadi kita harus berbagi perspektif masing-masing tim, agar kemungkinan besar hal-hal yang dihasilkan dari si perspektif semuanya itu disatukan, agar mungkin menjadi solusi yang kreatif gitu, dan bahkan VA-nya tuh tercapai tapi tanpa ada mengurangi hal-hal yang tidak enak gitu.
yang mungkin di tim lain diharuskan tapi di tim kita tambahan. Tapi ternyata kita udah mendiskusikan nih, akhirnya si hal-hal tersebut tuh bisa disolusikan gitu, harus kayak gimana, ataukah mungkin yang jadi tambahan itu dikurangi kah, atau dia tetap diadakan tapi dikurangi, bisa jadi. Nah itu salah satu contohnya, biar gak ada bentrok antar tim gitu loh. Harus ada brainstorming gitu antar tim gitu, jadi kayak mencari solusinya gimana nih yang enak gitu. Lalu selanjutnya ada bagian analisis biaya dan kinerja. Apa yang harus dilakukan? Evaluasi setiap opsi desain material berdasarkan biaya awal, biaya pemeliharaan, umur ekonomis, dan dampak lingkungan. Dan mengapa penting? Untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak hanya hemat biaya tapi juga berkelanjutan. Ini mirip seperti yang di bagian sebelumnya yang berkelanjutan itu loh. Jadi selain kita mengurangi biaya gitu, kita juga harus menganalisis gitu si kinerjanya juga gitu. Misalkan kita bikin suatu bangunan nih, bangunannya tuh gedung pencakar langit misalkan, itu tuh kita tuh udah, wah itu udah di VA abis-abisan, udah dikurang-kurangi, tetapi ternyata kualitas yang diberikan tuh jadi memburuk gitu. Nah itu tidak diperbolehkan gitu, karena kan selain analisis si biayanya tuh kita juga harus analisis kinerjanya juga gitu, apakah sesuai standar atau tidak gitu. Apakah ternyata mengurangi biaya tuh malah mengurangi standar, malah mengurangi kualitas, ya tidak diperbolehkan sebenarnya gitu, karena emang ada aturannya. Kalau misalkan kita nggak nganalisis kinerja, cuma analisis biaya doang, ya kita kan nggak tahu gitu kinerja kedepannya gimana, berkelanjutan atau enggak nih. Dan juga sebaliknya, jika kita analisis kinerja doang, ya pasti biaya bakal lebih mahal kan, karena kan kalau kita analisis kinerja kan kita maunya kuat, bagus, mantap, tahan lama, itu kan pasti akan biayanya lebih gede lagi. Nah makanya kita bisa analisis biaya dan analisis kinerja gitu. Selanjutnya ada identifikasi resiko dan mitigasi. Apa yang harus dilakukan? Periksa setiap alternatif dari segi resiko, termasuk teknis, finansial, dan jadwal. Tentukan strategi mitigasi untuk risiko yang signifikan. Mengapa penting? Agar perubahan yang diusulkan tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan proyek. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi gitu resiko yang terjadi di proyek tersebut. Misalkan proyek membuat sebuah taman. Nah, si taman itu tuh harus diidentifikasi nih resiko kerusakannya, resiko keselamatannya di proyek tersebut, harus diidentifikasi semuanya resikonya. Nah, misalkan kita udah menemukan nih resikonya, misalkan di sini licin atau apa, resikonya tuh resiko mencelakakan orang. Ya mitigasinya apa? Kita harus mencari mitigasinya gitu, agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan gitu. Misalkan tadi licin misalkan contohnya, nah otomatis kita akan ngasih sebuah papan pemberitahuan di sini licin kan. Nah itu tuh salah satu mitigasi gitu, agar orang tuh tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Nah itu kenapa kita harus identifikasi risiko sekalian dengan mitigasinya gitu. Selanjutnya ada dokumentasi yang rinci. Ini udah pasti, karena dengan dokumentasi yang rinci itu tuh bisa dimasukkan sebagai laporan, dan otomatis laporan akan diberikan kepada orang yang berwenang, kayak ke atasan ataupun ke owner. Itu kan kita harus ada laporan ya setiap saat, itu diharuskan banget. Lalu ada kepatuhan pada standar dan regulasi. Ya, seperti yang saya sebutkan, standar dan regulasi itu harus sesuai. Jadi kayak standar bangunan harus sesuai dengan peraturannya, regulasinya juga harus sesuai dengan regulasi pemerintahannya. Jadi agar tidak terkena masalah hukum lah, masalah yang nggak enak lah. Ya setidaknya kita udah standar dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, ya lebih baik kita ikutin aja, karena emang itu juga membuat peraturan kan nggak aneh-aneh gitu, nggak seenaknya gitu. Itu kan menyesuaikan dengan keadaan kita gitu. Ya lebih baik kita sesuai standar lah, atau enggak lebih baik makan lebih baik, misalkan lebih bagus bahkan lebih baik gitu, misalkan lebih kualitasnya lebih tinggi dari standar, ya itu lebih baik gitu. Walaupun ya pasti bakal ada uang lagi gitu kalau mau kayak gitu, tapi ya tetap kita harus mematuhi gitu standar yang ada dan regulasi yang ada gitu.
Lalu perlibatan pemangku kepentingan, komunikasi alternatif dan keputusan kepada pemilik proyek, investor dan pihak terkait lainnya agar semua pihak merasa terlibat dan memahami alasan dibalik setiap keputusan. Ini seperti yang tadi yang kayak brainstorming, maksudnya kayak nggak ngambil keputusan sendiri gitu. Jadi kita tuh harus otomatis bakal melibatkan semua pihak gitu dalam mengambil keputusan gitu. Lalu selanjutnya ada pengukuran dan evaluasi hasil. Apa yang harus dilakukan? Lakukan evaluasi terhadap solusi yang diterapkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi untuk mendapatkan umpan balik yang baik proyek berikutnya. Nah, jadi selain kita misalkan udah dilakuin nih yang di atasnya gitu, udah bener gitu. Nah, kita harus mengecek lagi gitu hasil si proyek ini tuh berlancar baik atau enggak nih. Kalau misalkan baik atau enggak pun juga tetap harus ada evaluasi hasil gitu. Agar kenapa? Agar sebagai pembelajaran kedepannya. Kayak misalkan eh, saya punya proyek, nah juga proyek saya kurang berjalan lancar nih, tapi sudah beres gitu. Nah, kita harus mengecek lagi nih apa faktor yang membuat si proyek saya tuh kurang lancar. Kenapa? Agar kedepannya jika saya mempunyai proyek lagi, saya tidak melakukan kesalahan yang terjadi di proyek sebelumnya. Itu kan sebagai pembelajaran gitu, sebagai evaluasi diri gitu. Itu. Lalu selanjutnya ada yang terakhir di bagian fokus keberlanjutan dan inovasi. Kenapa? Untuk menciptakan proyek yang relevan di masa depan dan memenuhi tuntutan keberlanjutan global. Nah ini nih PR sebagai kita engineer tuh, kita harus selalu mengikuti perubahan zaman gitu. Teknologi yang ada pasti bakal makin maju, makin macem-macem, makin luar biasa teknologi yang diberikan oleh, karena perkembangan teknologi di dunia ini, di bumi ini, di dunia sangat cepat sekali. Bahkan ada beton self healing lah, ada apa lagi tuh, banyak banyak teknologi yang luar biasa, AI lah, itu kan sangat harus diikuti banget kan. Kemungkinan besar itu bakal mempengaruhi kinerja proyek, bisa sangat mempengaruhi kinerja proyek. Apalagi aplikasi-aplikasi yang tambahan yang mulai update ke fitur-fitur AI sekarang, itu sangat berpengaruh sekali gitu loh. Karena itu dapat, ya mungkin dengan adanya hal-hal teknologi tersebut kemungkinan besar dapat mengurangi dampak risiko yang gak baik gitu, misalkan keterlambatan kerja ataupun proyek yang rincu ataupun aneh gitu. Ya siapa tahu membantu gitu loh teknologi yang maju itu tuh gitu. Mungkin cukup sekian di video kali ini yang dapat saya sampaikan. Di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan di bagian pelaksanaan value engineering dalam konstruksi di Indonesia. Ini akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.